Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, sesepuh, sahabat sepuh, rekan-rekan remaja, dan adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat pembuka di kesempatan malam hari ini atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Kalimat syukur, kalimat hamdalah yang dengannya Allah SWT perintahkan kepada kita semuanya untuk mengcover semua kenikmatan dan karunia yang telah kita rasakan bersama. Dari sekian banyak nikmat yang Allah katakan di dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Cukup dengan kalimat hamdalah kita mampu dikategorikan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah kita rasakan akan dijaga oleh Allah. Kemudian yang kedua akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Dan janganlah kita itu menjadi orang yang selalu melihat kekurangan, musibah, bencana yang akhirnya kita itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Karena dibandingkan antara nikmat dengan kekurangan yang kita miliki, jauh lebih banyak nikmat. Antara kita nggak punya duit dengan kita itu seringnya punya duit, lebih banyak yang mana? Kada sing budi? Ya. Seringnya kita itu sehat dibanding dengan sakit, lebih banyak yang mana? Sehat dibanding sakit. Tapi terkadang kita itu lebih melihat kepada sisi yang kurang tadi, sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, jadilah hamba yang pada bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan kalimat ringkas, kalimat hamdalah ini. Jangan menjadi orang-orang yang seringnya menggerutu, seringnya sambat, seringnya gersula, seringnya protes kepada kekurangan terhadap musibah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak lupa salam hormat kita senantiasa kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, dan Allah jadikan satu-satunya yang wajib untuk kita ikuti, untuk kita teladani, yaitu Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan masih melanjutkan untuk membaca kisah panjang yang disampaikan oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, salah satu di antara ulama qari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di masa sahabat Ka'ab ibn Malik
radhiyallahu taala anhu dalam kisah beliau tidak ikut serta dalam peristiwa peperangan Tabuk. Dan kisah ini syarat dengan makna banyak pelajaran moral yang bisa kita ambil, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bukunya ini, tidak lebih dari melihat dari sisi taubatnya beliau yang betul-betul shadiq. Seperti inilah seharusnya orang di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dari dalam hati, apapun aral, apapun rintangan, apapun godaan yang ada di hadapannya. Jadilah orang yang jujur di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi sosok pribadi yang sukanya ngeles, alias suka cari alasan. Karena ini bukan sifatnya orang beriman. Ini sifatnya orang-orang munafik, yang mana dia sudah salah, tahu kalau dirinya keliru, tapi masih berargumen, mencari alasan. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Kalau kita memang malas, kita katakan malas. Nggak usah banyak beralasan. Kita lanjutkan kisahnya. Berkata sahabat Ka'ab bin Malik sampai di poin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tuntunan sehabis safar bepergian, ya salat terlebih dahulu 2 rakaat. Salat apa niatnya? Salat sehabis safar, ya salat sehabis safar 2 rakaat. Dan ini banyak sekali ya pelajaran yang bisa diambil, salah satunya dari sisi keluarga. Kata para ulama, kenapa kok Nabi SAW gak langsung menuju rumahnya, akan tapi sholat dulu di Masjid Nabawi, supaya keluarga yang ada di rumah itu menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin istrinya belum mandi, ya mandi terlebih dahulu, siap-siap akan kedatangan Arjunanya, suaminya. Sebagaimana mungkin dari sisi tempat, mungkin disapu dulu kalau bahasa sekarang ya, mungkin settingan tempat tidurnya atau settingan kursinya dirubah dikit, supaya suami begitu pulang semakin tambah terkejut atau tambah sebagaimana mungkin dari sisi dari sisi anak-anak dikondisikan ya, tidak seperti taman kanak-kanak yang ramai. Ini lagi capek safar pulang, begitu lihat di rumah anaknya sing cilik kurung katokan, sing siji gitu lanan banyu ya, si siji mana lagi pada rebutan dolanan. Nek panjenengan atus nikah atus pundi? Nembe bali safar ya. Ya, melihat di rumah lagi seperti kapal pecah. Wah, itu udah tambah sepaneng ya. Nah, itu banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Sebagaimana dilarang orang ketika sehabis pulang dari safar niatnya bikin kejutan, ya pulang langsung tanpa memberi kabar. Itu bukan termasuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalau mau pulang dari safar selalu memberi tahu keluarganya. Jadi kalau kita mungkin bisa dengan WA, bisa dengan telepon, ya hari ini saya pulang, atau besok sudah selesai ya tugas, mungkin besok sudah pulang, seperti itu. Hanya sekedar kabar seperti itu ya, akan tentunya bagi wanita yang bijak ya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Tapi kita lanjutkan. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ يَتَّذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ. Ya, begitu Nabi SAW selesai salat, maka orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, karena dalam peristiwa perang Tabuk Bapak Ibu ya cukup banyak pasukan yang ikut, ya puluhan ribu. Kemudian kata para ulama, yang tertinggal di kota Madinah itu cuma ada 3 kemungkinan. Yang tertinggal di kota Madinah itu cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama, anak-anak dan wanita
Yang kedua, kesepuhan atau orang-orang yang sakit punya uzur, kesepuhan. Kemudian orang-orang yang sedang timpa musibah sakit, ini berarti nggak ikut perang. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Cuma tiga golongan ini yang tertinggal kota Madinah. Begitu Nabi SAW selesai sholat, maka orang-orang munafik yang jumlahnya wa kaunu bid'an wa samanina rajula, ya sekitar 80 lebih, itu datang kepada Nabi SAW. Dan ini selalu ya karakternya orang munafik seperti ini. Mereka bersumpah, kemudian minta uzur, artinya minta dimaafkan, minta dipahami, ya berargumentasi. Saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demi Allah, bersumpah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah khususkan ada dalam Al-Quran surat yang dinamakan dengan surat Al-Munafiqun. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui ya karakternya orang-orang munafik seperti apa untuk menjadi pelajaran buat kita, ya Bapak Ibu bisa baca surat Al-Munafiqun beserta tafsirnya. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bagus, di situ dijelaskan ya secara panjang lebar maksud daripada kalimat demi kalimat yang ada dalam surat Al-Munafiqun. Salah satunya adalah orang munafik itu dari sisi lahiriah itu kelihatan seorang muslim, atributnya, namanya, pakaiannya, komunitasnya, ini kan agak susah untuk dicirikan. Jadi mereka itu secara lahir, secara penampilan luar sama seperti muslim pada umumnya, tapi yang menjadi masalah adalah hatinya. Jadi dalam hatinya itu ada muncul kebencian kepada Islam, kepada orang-orangnya, kepada atribut, kepada syariat, kepada simbol-simbol Islam. Itu karakternya orang munafik. Dan yang menarik di dalam surat Al-Munafiqun itu disebutkan di ayat yang keempat kalau tidak salah. Ayat yang keempat berarti gimana? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajzamuhum wa iyaqulu tasma' liqalihim ka'annahum khusubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Secara fisik mereka suspek, ya badannya kekar kuat, itu orang-orang munafik, menjaga penampilan. Kemudian yang menariknya Allah SWT angkat di sini sifatnya orang munafik adalah kalau ada ayat turun atau hadis Nabi SAW menyampaikan sebuah perkara, dia itu merasa yang dituju oleh ayat tersebut. Kalau bahasa kita seperti ini. Jadi kadang kita itu ikut pengajian atau kita itu mendengar tausiah, kultum atau yang lainnya. Lalu kita merasa kalau kultum itu seakan temanya ditujukan kepada kita. Itu salah satu karakternya orang munafik dahulu. Jadi kalau ada ayat turun, mereka itu langsung merasa tertuju ke saya ini. Seakan-akan seperti itu. Jadi dia langsung ngerasa lagi nyindir aku Jadi seperti itu karakternya orang munafik. Padahal enggak seperti itu. Maka ini juga menjadi menjadi pelajaran bagi kita semuanya Bapak Ibu, bahwa kita ikut pengajian seperti ini. Lalu ketika tiba-tiba ada di tengah materi mungkin ustadz kita, kiai kita menyinggung sebuah perilaku yang tidak baik, itu bukan maknanya lagi nyindir panjenengan, bukan maknanya ini tema ditujukan kepada panjenengan. Kayaknya anak takmir sih ngomongnya ya, jadi temanya kayaknya pas banget ya, ngomongin nyong kayaknya. Ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin pas saja kebetulan. Kita dengar khutbah juga seperti itu, ya. Kita jauhi sifat-sifat orang munafik. Salah satunya ini, jadi dia sudah salah, tahu jelas dia salah, tapi bagaimana supaya tidak kena hukuman, dia beralibi, berargumen, ya berusaha untuk berjidal, berargumentasi, ya mencari alibi sebisa mungkin untuk bisa lolos dari hukuman. Ini karakternya
orang munafik. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan faqabila minhum. Jumlah mereka ada sekitar 80 lebih. Di peristiwa perang Uhud, ada 3.000 pasukan. Ada 3.000 pasukan. Kemudian di tengah perjalanan orang-orang munafik dikepalai oleh gembongnya, yaitu Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang munafik kota Madinah pada saat Nabi SAW masih hidup. Itu berhasil ya ngembosin ada sekitar 350 pasukan yang berhasil digembosin untuk pulang ke kota Madinah. Pulang kota Madinah. Berarti kalau kita lihat di masa Nabi SAW saja jumlah orang munafik itu banyak atau tidak? Banyak. Apalagi di zaman seperti sekarang. Maka pelajarannya bagi kita semuanya tentunya Bapak Ibu, nanti tentunya kita nggak menjustis orang, menuduh orang, tidak, tapi lebih kepada koreksi diri kita sendiri untuk pribadi kita, konsumsi pribadi. Artinya jangan sampai saya itu memiliki karakter nifak ini, karakter munafik ini. Jadi sudah jelas salah, keliru, tapi masih ngeles. Ya, wis ngerti jadwale ronda, malam minggu. Sudah tahu, sudah di-share di grup, sudah ada ininya dipasang pula di rumah. Tapi malam minggu jalan-jalan, makan malam, keluar rumah. Kemudian ditegur kalau Pak RT. Orang ngakoni salah, iya Pak RT nyuwun sewu lah. Wingi apa rata yang ronda, tapi masih pakai argumen. Kadang argumennya seperti ini. Lah kayak kadang orang melu ronda. Jadi dia bisa tahu salah, tapi dia masih beralibi catut nama orang, dia aja nggak pernah ronda, ya. Saya juga ikut lah kayak gitu. Nah, ini salah satu karakter yang harus kita buang. Yang seperti ini, akui kalau kita itu salah, minta maaf, selesai. Minta maaf, selesai. Taib, faqabila minhum ananiyatahum wa bayya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairuhum ila Allah Ta'ala hatta ji'tu. Kata Ka'ab bin Ubay atau Ubay bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ketika satu demi satu dari 80 orang lebih tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah minta uzur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi secara lahir. Ya, dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya Bapak Ibu, bahwa muslim dalam hubungan interaksi sosial dihukumi secara lahiriah, secara zahir. Jadi kalau dia itu identitasnya adalah muslim, kita hukumi dia adalah muslim. Sekalipun ya di belakang dia perilakunya ini dan itu. Sehingga nanti kalau umpamanya dia sakit atau umpamanya sampai meninggal dunia, tetap kita hukumi dia adalah muslim. Berarti jenazahnya kita rawat, kita mandikan, kita sholati, kita kafani, kemudian kita bawa ke pemakaman muslim. Nggak boleh kita keluarkan dari hukum lahir tadi. Ini pelajaran, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan pelajaran menghukumi orang-orang munafik itu secara lahir. Sudah, karena dia memiliki 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada mereka, dan sarairuhum berarti perilaku batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran kepada kita semuanya. Jadi kalau kita umumnya ada sebuah masalah sama orang, kita ada masalah sama orang, kemudian dia mungkin sampai bersumpah mengatakan bukan saya yang melakukan, ya sudah kita hukumi secara lahir. Adapun batin kan berarti kita nggak tahu, ya. Batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita merasa dizalimi, sudah minta saja sama Allah. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Enggak usah berantem, bertengkar, sudah serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tiru. Hatta ji'tu, kemudian giliranku menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma salamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku datang, ya sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika aku mengucapkan salam, kata Ka'ab bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, membalas dengan senyum. Tapi tabassuma al-mughdab, senyumnya itu senyum apa? Senyum marah, sinis, ya. Senyumnya senyum sinis. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'al, ya, ke sini. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka saya pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapannya, berhadapan secara langsung. Faqala li, lalu beliau bertanya, ma khalfaka, apa yang menyebabkan dirimu tidak ikut serta dalam peperangan? Apa yang menyebabkan kau tidak ikut serta dalam peperangan? Alam takun qad ibta'ta dhahraka. Ini kata kias, ya, kata kinayah. Bukankah engkau itu telah menjual punggungmu? Itu kalau diterjemahkan secara harfiah. Bukankah engkau telah menjual punggungmu? Artinya telah berbaiat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidup semati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela agama Allah tabaraka wa taala. Bukankah engkau telah berjanji setia, bersumpah setia untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa kok enggak ikut perang? Kenapa ketika diumumkan untuk berjihad tidak ikut turut serta? Qala, maka kata sahabat Ka'ab bin Malik, qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi uzrin. Kata beliau, wahai utusan Allah, demi Allah, kalau saya duduk di hadapan selain Anda dari ahli dunia, entah itu raja, entah itu menteri, entah itu pejabat, ya, kalau seandainya saya duduk di hadapan ahli dunia, artinya orang-orang penting selain Anda, niscaya saya akan bisa keluar dari hadapannya, keluar dari kemarahannya dengan uzur yang saya sampaikan. Artinya beliau mengawali ucapannya dengan kalimat yang tentunya bergulat dalam hati, ya, antara bohong atau mau jujur, bohong atau mau jujur. Kata beliau, kalau saya tidak duduk di hadapan Anda, kalau saya duduk di hadapan selain Anda, saya akan mampu beralibi, saya akan mampu berargumentasi, ya, kemudian saya akan keluar dari hadapannya dengan uzur yang diberikan. Ada, ya, orang-orang itu memiliki kemampuan apa? Jidal. Ada orang memiliki kemampuan apa? Berargumentasi. Dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak bohong, akan tapi apa? Mampu membuat orang itu memberi uzur. Kata beliau, laqad utitu jadala. Allah telah memberikan, ya, satu karunia kepada diriku, yaitu kemampuan berjidal. Artinya kemampuan berargumentasi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis, ketika ada dua orang berselisih, ada orang bertengkar untuk sebuah kasus dunia, yang satu menyampaikan argumennya, yang satu juga menyampaikan argumennya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh saya melihat ada di antara kalian yang memiliki kemampuan berargumentasi, maka saya memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Saya memutuskan sesuai dengan atau dari yang aku dengar. Ingatlah, kalau seandainya saya memutuskan perkara ini, yang itu bukan menjadi haknya,
ketahuilah bahwa hakikatnya saya sedang memberikan ya harta tadi, perkara tadi bagaikan potongan api neraka. Silahkan kalau mau diterima. Silahkan kalau mau diterima. Maknanya Bapak Ibu bahwa memang ada orang-orang yang Allah beri kemampuan untuk apa? Jidal ya, berargumentasi, atau kalau bahasa kita ketika dia menyampaikan sebuah presentasi atau menyampaikan sebuah masalah itu membuat orang menjadi takjub. Makanya Nabi SAW mengatakan innal bayana la sihrah. Sesungguhnya dalam sebuah penjelasan itu bagaikan sihir. Artinya membuat orang itu bisa takjub. Kayak mungkin orang-orang yang punya kemampuan dalam public speaking ya. Orang-orang yang memiliki kemampuan dalam public speaking itu kita mungkin mendengar presentasi dia sampai sejam 2 jam itu seakan kayak seperti baru beberapa menit ya, kita duduk mendengarkan. Masya Allah, ada orang-orang yang memang diberi kemampuan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini Ka'ab bin Malik, beliau punya kemampuan itu. Walakinnani wallahi laqad alimtu, akan tetapi demi Allah aku tahu, kata beliau, aku tahu, la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tardha bihi anni, demi Allah aku mengetahui kalau seandainya hari ini, kata beliau, aku berbicara dengan kata-kata dusta yang membuat Anda ridho kepadaku. Jadi beliau mengatakan, kalau hari ini saya berkata-kata dusta, beralibi, berargumentasi yang membuat engkau ridho kepadaku, la yushikannallah yushituka alayya. Aku takut kalau Allah SWT akan murka. Allah SWT akan murka. Ini berarti keimanan, Bapak Ibu. Ini menunjukkan keimanan. Jadi orang kalau dia itu salah, lalu dia tahu risikonya, seandainya jujur, ada istilah orang jujur ajur katanya ya, orang jujur ajur katanya, sehingga dia berusaha untuk berdosa, cari data palsu atau ini dan itu, akhirnya dia selamat dari celaan, dari hukuman dunia, makian orang. Mungkin dari hukuman dunia dia selamat, tapi nanti di akhirat Allah tidak akan membiarkan. Makanya orang yang beriman, kalau dia tahu ini adalah dusta, ini sebuah perkara yang tidak benar, dia akan jujur. Yang membawa dia jujur adalah keimanannya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan ajaran Nabi SAW ini, Bapak Ibu, jujur ini ya, ini saya yang namanya kayak sekarang masalah politik ya, atau masalah kerjaan di kantor, masalah keluarga. Kalau seandainya kita menggunakan prinsip jujur ini dan kita menggunakan istilah yang benar, jujur itu mujur ya, bukan ajur ya. Jujur itu mujur, bukan ajur ya. Ini saya kehidupan kita akan baik ya, negara kita juga akan baik, masyarakat kita juga akan baik. Tapi banyaknya kedustaan di antara kita itu yang bikin banyak masalah. Ya, Allah SWT akan menghukum ya para pendusta. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, hati-hati kalian. Artinya wajib kalian itu meninggalkan dusta. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Lihat orang yang berdusta, Bapak Ibu, yang pertama hatinya tidak tenang, kemudian efeknya berkepanjangan. Kalau hari ini dia dusta, besok dia dusta lagi. Untuk menutupi apa? Dusta yang pertama. 1 bulan kemudian juga akan dusta. Setahun kemudian juga dia akan dusta. Karena apa? Membangun hidupnya dari sebuah kedustaan. Kemudian dosa inilah yang akan mengantarkan orang dimasukkan ke dalam neraka. Maka jadilah orang yang
jujur. Ya, kita belajar dari Ka'ab bin Malik. Ini bebannya berat tentunya. Beliau mengatakan, kalau seandainya hari ini saya berdusta kepada Anda dan Anda ridho, seperti yang orang-orang munafik tadi, dimaafkan, akan tetapi aku takut Allah SWT akan murka. Wa in haddatsuka haditsa sidqin, dan kalau saya berkata jujur, tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Dan kalau aku berkata jujur, maka engkau akan mendapatkan diriku bahwa aku hanya mengharapkan akhir yang baik dari Allah. Jadi beliau menyampaikan, kalau saya dusta, saya tahu Allah akan memberikan hukuman. Dan kalau saya jujur, engkau pun tahu bahwa kejujuranku hanya mengharapkan akhir yang baik dari Allah. Artinya diterima taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat orang beriman, Bapak Ibu. Ya, memiliki pribadi yang jujur, ya, tidak pandai berdusta, dusta dalam data, ya, dusta dalam kata-kata, ya, dusta dalam apa? Perilaku. Karena yang namanya orang berdusta itu banyak apa namanya? macamnya Bapak Ibu. Banyak bentuk dan jenisnya. Ya. Dan motifnya juga banyak. Ingin diakui oleh komunitasnya. Ya, takut celaan orang. Ya, tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di komplek A. Karena apa? Dia ingin diakui oleh orang kalau tinggal di komplek A itu adalah kompleknya orang elit umpamanya. Padahal di perumahan sebelahnya. Seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Oh, saya sih biasa keluar negeri. Padahal dia keluar negeri cuma satu kali. Dia biasa mengatakan biasa seperti itu. Ya, karena ingin dikatakan sebagai orang yang penting atau orang yang sering keluar negeri dan seterusnya. Itu dusta kadang. Dusta di data juga bisa. Ya, dusta di data juga bisa. Baik, kita lanjutkan. Wallahi ma kana li min udhrin. Lalu dengan tegasnya sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, demi Allah saya enggak punya uzur. Berarti beliau mengucapkan kata-kata jujur dan paham risikonya. Makanya beliau mengatakan, saya tidak mengharapkan apapun kecuali dari akhir yang baik dari Allah. Ya, akhir yang baik dari Allah. Dan ini juga pelajaran Bapak Ibu bahwa tobat yang kita lakukan itu bisa istiqomah kalau tobat yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tobat mungkin karena istri, mungkin karena suami, atau mungkin karena anak. Yang saya umpamanya ada orang tua semakin sepuh kok semakin ya perilakunya nggak baik, ditegur sama anak-anaknya, didudukan, kemudian dinasihatin oleh anak-anaknya, bapak ibu ini kan sudah sepuh, harusnya buat ini dan itu, kayak gitu. Akhirnya dia bertobat, tapi tobatnya dia karena nggak ingin apa, selalu dimarahin sama anak-anaknya. Nah, ini nggak akan ya istiqomah Bapak Ibu, nggak akan bisa istiqomah. Ada saatnya nanti dia akan tergelincir lagi kepada perilaku yang sama. Jadi ini juga nasihat bagi kita semuanya Bapak Ibu, ya, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun tobat kita karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata beliau, maka li min udhrin, demi Allah saya enggak punya uzur. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka, demi Allah kondisiku pada saat itu, ya, dalam keadaan kuat, dalam keadaan memiliki harta, mudah ketika saya tidak ikut serta dalam peperangan. Beliau jujur, ya, ya, dari sisi fisik beliau mampu, dari sisi perbekalan beliau juga memiliki, sudah menyiapkan bahkan kendaraan dua ekor. Jadi kalau dahulu orang perang itu Bapak Ibu, ya, bawaannya itu yang perlu disiapkan adalah kendaraan. Dan mereka kalau bawa kendaraan untuk perang itu enggak cuma 1 ekor, tapi lebih dari 2-3 ekor. Karena apa? Takutnya nanti ketika
pas saat perang berkecamuk, ya ini yang dinaikin mungkin terbunuh, mati, maka ketika dia mungkin menyelamatkan diri atau menang atau dia dapat kendaraan yang lain untuk bisa pergi, seperti itu. Yaitu kebiasaan orang dulu ketika perang. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, intinya berarti sahabat Ka'ab bin Malik dari pergulatan hati yang sebelumnya kita baca sampai beliau itu berkonsultasi kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, bagaimana sikap yang harus saya tentukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Pergulatan hati yang begitu hebat, dan seperti itulah kadang orang ketika ingin berbuat baik. Jadi ada banyak aral, banyak rintangan, terutama adalah ya musuh yang ada dalam diri kita, alias hawa nafsu kita. Kayak orang bertobat itu Bapak Ibu, yang paling berat yang kita rasakan adalah pertarungan pergulatan hawa nafsu. Kayak umpamanya aja, ini contoh saja Bapak Ibu. Ada orang bekerja ya, yang jelas-jelas tempat pekerjaannya adalah haram, jelas-jelas ini haram. Maka ketika dia ingin resign, ketika dia ingin keluar, maka dia menggunakan matematikanya. Mungkin anaknya banyak, kebutuhannya sekian bulan, sekian puluh juta. Kalau saya resign, nanti dari mana ini? Anaknya, SPP-nya, ya, biaya pajak mobilnya, airnya, sehari-harinya, bensinnya. Wah, langsung pusing. Akhirnya dengan menggunakan logika dan matematikanya dia mengatakan, terpaksa saya nggak jadi resign. Seperti itu. Itu yang kita rasakan Bapak Ibu ketika kita ingin menjadi orang baik, ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang paling berat itu adalah hawa nafsu. Makanya kata para ulama seperti ini. Ketika membahas mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia antara manusia yang taat dengan malaikat. Mana yang lebih mulia antara manusia yang taat dengan malaikat. Kata para ulama, ada yang mengatakan malaikat, karena malaikat senantiasa beribadah kepada Allah, nggak pernah berbuat dosa. Para ulama ada yang mengatakan justru manusia yang taat yang lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena manusia yang taat, yang pertama dia melakukan ketaatan, yang kedua dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Adapun malaikat, mereka melakukan ketaatan kepada Allah karena nggak memiliki hawa nafsu. Masya Allah, berarti Bapak Ibu, kalau kita menggunakan penjelasan ulama tadi yang kedua, berarti Bapak Ibu bisa menjadi sosok pribadi yang lebih mulia dari malaikat Allah SWT. Di pagi hari, sekarang sholat subuh jam 4, Masya Allah, apalagi kondisinya kondisi panas Temriki mungkin kasurnya empuk, AC-nya dingin, selimutnya tebal. Wah, dengar adzan kayak seperti diingatkan gue kemulit di Indowurna. Akhirnya nggak jadi bangun tapi tidur pulas kembali. Ada hawa nafsu, ada godaan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu rahmatullah, pelajaran penting ketika kita itu hendak meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah, diawali dengan taubat yang jujur. Ya, diawali dengan taubat yang jujur. Merubah perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik. Ini perjuangannya berat. Kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar penjelasannya Ka'ab bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma hada faqad sadaq." Adapun orang ini, maka yang diucapkan benar. Ya, adapun orang ini, ya, maka yang diucapkan benar. Beliau berarti di sini punya sikap, punya sikap. Bagaimana sikap beliau kepada sahabat sejatinya, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Kalau orang munafik, beliau lihat secara lahir saja. Sudah, masalah batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
Kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghabisi saja orang-orang munafik di masa itu, padahal ada beberapa sahabat yang bersiap siaga untuk menebas leher orang-orang munafik, seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid mengatakan, wahai Rasulullah, sudah biarkan saya tebas leher orang munafik ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh temannya sendiri. Artinya apa? Jangan sampai nanti ketika kayak zaman seperti sekarang ya, muncul tuduhan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuhi teman-temannya sendiri dari kalangan kaum muslimin. Masya Allah, bagaimana pandangan luas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Allah SWT memberikan hukuman yang sangat berat kepada orang munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu mendapatkan hukuman secara khusus, Bapak Ibu, akan diazab di bagian paling bawah dasar api neraka. Berarti lebih berat daripada orang kafir asli. Itu orang munafik. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, wallahu alam bisawab. Ya, sudah masuk azan. Kita lanjutkan besok. Ini masih panjang sekali kisahnya. Satu lembar. Ada 2 lembar lagi. Ya, mudah-mudahan tetap bisa menyimak dan mengikuti sampai selesai. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca doatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.